Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih kuat rebahan? Sini kita akan bahas soal tahun sebelumnya, 2019, soalnya Bu Amri. Nanti kita bahas per ini apa namanya babnya. Ntar saya tampilkan dulu. Oke, materi yang kita bahas adalah tentang yang pertama adalah heterosiklik. Kalau dari katanya berarti ini dia akan ngomongin tentang hetero, atom, siklik berarti cincin. Kemudian heterosiklik sebagai pendahuluan, heterosiklik terbagi jadi dua. Cara rantainya ada rantai lurus atau alifatik. Yang kedua ada rantai cincin atau aromatis. Kemudian berdasarkan kejenuhan ada saturatif, berarti ini jenuh. Biasanya ikatannya tunggal. Kemudian ada unsaturated. Ini biasanya ada ikatan rangkap. Nah, yang heteroatom biasanya atom-atomnya prioritasnya cara penamaan ada N, kemudian S, O, kemudian C. Nanti kita akan bahas tentang penamaannya dulu. Penamaan untuk review sedikit sebelum masuk ke soal. Nah, kalau yang dijelasin sama Bu Amri di video-videonya, kita akan ada pakai aturan Widman nomenklatur. Ini ada beberapa apa namanya aturan valensinya. Itu coba pakai warna merah. Aturan valensi berarti O ngikatnya 2, N 3 tangannya, kalau S 2, ini 2, 3, dan 4. Nama-namanya biasanya diawali dengan prefiks itu awalan. Awalannya ada oksa, aza, pia. Kemudian kalau berdasarkan cincinnya, berdasarkan cincin 3, 4, 5, 6, sampai 8, ini berarti ikatan tunggal. Kalau ini berarti rangkap. Bisa dilihat contoh-contohnya, ini belakangnya ada airen, ole, ine, ipin, oksin. Nah, contohnya kayak ini, oksa, berarti itu awalan dari si oksigen, kemudian iren, berarti cincin 3, namanya karena dia ikatannya tunggal semua, maka namanya iren, oksiren. Kalau dia ikatannya ada rangkapnya, maka dia akan ikutin yang unsaturated, karena dia cincinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka 5, maka namanya belakangnya ole, karena ada O-nya, maka depannya oxole. Ini beberapa contoh penamaannya. Biasanya urutannya dari yang paling kuatnya
itu dimulai dari O, kemudian ada S, kemudian ada N, kemudian ada C. Kalau ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada namanya karena N, berarti dia Aza, kemudian ininya 8, dan rangkap apa? Ikatannya tunggal semua, maka tinggal ditambahkan ini dengan ini. Maka namanya azokan. Ini juga sama, tapi ini O nomor 1, 2, 3. Nanti namanya 1,3 oksa O dulu, dan N-nya azo, H-nya berarti cincin 8. Ini juga sama, karena ini nomor 1, S-nya di nomor 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu sebagai awal saja, permulaan. Kita akan masuk ke soalnya. Nah, soal UAS tahun kemarin 2019 tentang berikanlah contoh senyawa heterosiklik yang Anda ketahui nama, struktur, dan manfaatnya. Saya pikir kalau ini mudah, Anda bisa cek di video ibunya, Bu Amri. Kalau mau lebih banyak, cari di googling aja tentang flavonoid. Ini akan ada nama, struktur, flavonoid atau alkaloid. Kalau contoh-contohnya yang umum ada tadi apa namanya quinone, kemudian ada Viagra, ini obat, kemudian ada apa lagi ya, penicillin, penicillin. Nah, ini gampang, nomor 1, saya pikir Anda bisa cari sendiri jawabannya. Yang nomor 2 yang lebih agak mikir sedikit, oksiran itu berarti nomor 2, oksiran atau pembentukan cincin 3 pada atom O. Pembentukan oksiran dibagi menjadi 3 secara umum. Oksiran ada secara siklisasi, dehidrogenasi, kemudian ada reaksi epoksidasi, yang ketiga ada reaksi Darzen. Ini biasanya melibatkan atau pusat reaksinya di alkena, berarti ada ikatan rangkap. Kalau ini bereaksi dengan si ester yang ada anion, bereaksi dengan gugus karbonil. Ini ada semua materinya di yang disampaikan Bu Amri, silakan cek. Tapi poinnya ini berarti penghilangan gugus hidrogen. Karena cuma disuruh nyari jelaskan 3 cara sintesis heterosiklik oksiron. Kemudian yang ketiga, nah ini agak
rumit sedikit karena yang ditanyakan adalah jelaskan lengkap dengan menggambarkan mekanisme reaksi dari persamaan berikut. Ini pembentukan apa namanya? Masih tentang oksiran. Mekanismenya kalau kita punya coba di sini coba tambahnya metil CH3 CH3 kemudian ini ditambahkan HCl, berarti ini asam. Kemudian ini ada pelarutnya. Kalau asam berarti dia ada H plusnya. Ini masih punya PEG, elektron bebas. Dia akan menyerang H-nya. Kemudian ada dua komponen, karena ini ditandain berarti cincin sebelah sini yang terbuka. Ada dua komponen bisa di sini atau di sini. Tapi dari soal yang diminta adalah yang sebelah kiri. Maka hasilnya adalah CH3 ini jadi karbokation. Karbokation di mana C-nya adalah C karena dia mengikat 3 atom C, 1, 2, 3, maka dia adalah C apa namanya primer, sekunder, tersier apa primer, sekunder, C yang mengikat 3 atom C lainnya, C, maka dia lebih stabil dan lebih disukai. Sehingga produk yang terbentuk dia persentase rendemennya besar kalau jadi produk mayor. Nah, sini tulis di bawah sini. CH3 ini OH, kemudian karena di sini masih ada si Cl-, si Cl- ini akan masuk ke sini. Maka terbentuklah yang ini. Nah, ini jadi produk mayor. Karena secara kestabilan dia lebih stabil. Karena atom C-nya mengikat 3 atom C lainnya. Kemudian untuk yang ini sama, berarti mekanismenya dia motong yang sebelah sini. Ini yang pertama, ini yang satu, ini yang kedua. Maka CH3, kemudian kalau dipotong sini, ini O, ini H, kemudian ini karbokasiannya C. Nah, ini karbokation C, primer, atau hanya mengikat 1 atom C, sehingga dia kurang stabil. Sehingga produk yang terbentuk itu produknya minor. Ini ada CCl plus, dia akan masuk ke hasilnya ini. Nah, itu pembahasan soal nomor 3.
Yang dimaksud dengan regioselektivitas adalah kemampuan suatu atom dalam memilih kemampuan suatu atom dalam memilih gugus fungsi mana yang akan berikatan. Itu soal nomor 3. Kalau mekanismenya sederhana aja, ini alasannya karena mayor, maka perbandingannya adalah 3:1. Kebetulan metil ini kan CH3. 3. Maka dari kestabilannya bisa kita lihat dari karbokationnya. Itu untuk soal nomor 3. Kemudian soal nomor berikutnya. Nah, soal nomor 4. Pembentukan azetidin 2-on merupakan beta-laktam banyak ditemukan pada senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas sebagai antimikroba. Gambarkanlah sintesis senyawa azetidin 2-on beserta mekanismenya. Mekanisme. Azetidin. Azetidin itu berarti masuk dalam siklik atau cincin 4. Azetidin karena ada tambahan on berarti dia azetidin ditambah on. On ini mewakili gugus fungsi dari si keton. Maka dia harus ada CO-nya. Azetidin strukturnya struktur azetidin ini nomor 1, ini nomor 2. Azetidin ketonnya di nomor 2, azetidin nomor 1. Kemudian mekanismenya adalah, kita buat mekanismenya. Ini senyawanya. Mekanismenya pembentukan azetidin berarti dia harus didapatkan dari senyawa imin ditambahkan dengan keten. Ketene. Ketena. Yang pertama, langkah pertama, kita siapkan dulu si ketennya. Kalau kita punya senyawa C ini, katakan ininya R aksen, kemudian ininya H, ini H, kemudian ini ada gugus ketonnya, ini ada Cl-nya. Dia direaksikan dengan sebuah basa atau nukleofilik. Nukleofilik yang dipakai di sini adalah N, ini ada RT, ini ada
T. Di sini adalah dia sebagai basa, maka di nukleofilik. Dia akan menyerang, ini kan karena C ini adalah C alfa. Karena dia sebelah karbonil, maka ini juga ada H alfa. Maka ketika dia diserang oleh suatu nukleofilik, maka dia akan lepas, kemudian dia akan jadi positif. Ini C, ini R, aksen, ini H, kemudian ini masih positif, kemudian ini CO, kemudian ini CL. Nah, seperti ini, karbokation ini disimbangkan oleh ikatan rangkap dari si karbonil tadi. Ini akan masuk ke sini. Jadi ini step 1, ini step 2, maka hasilnya si C, ini H, ini R aksen, ini menjadi ikatan rangkap, ini C, ini O, ini jadi minus, dan ini Cl. Itu step pertama. Kemudian step selanjutnya adalah dari sini, karena Cl adalah gugus pergi yang baik, maka dia akan mengambil elektron dari sini. Ininya pergi, maka akan masuk ke sini. Nah, ininya pergi. Ini jadinya C, ini R, aksen, ini H, kemudian ini adalah ikatan CC sama O plus Cl min. Ini setelah mengikat H akan membentuk ETN. N-nya muatannya positif. Nah, ini namanya ketena. Karbonil yang punya ikatan rangkap. Ini sebagai bahan baku untuk sintesis dari si azetidin tadi. Oke, ini step 1, kita lanjut ke step 2. Step 2 adalah tadi kita punya di siapa? C, ini H, ini R aksen, ikatan rangkap C, ini karbonil. Kemudian dia dikasihkan dengan suatu imin. Iminnya tadi itu C, R, sebut R1, kemudian ini ada ikatan rangkap N, ini R2. Ini ada elektronnya 2, C-nya berarti ini ada H-nya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ya. Nah, reaksinya adalah ini akan menyerang ini, satu, dan ini akan menyerang ini. Ini yang kedua. Hasilnya maka C salah. C H R aksen, kemudian ini adalah C dari imin, ini adalah N, ini, dan ini adalah R2, ini ada R1, ada H3, dan ini adalah ketonnya. Nah, ini namanya apa tadi? Reaksi ini namanya reaksi 2 plus 2 siklo
adisi. Atau pemutusan ikatan risiko adisi. Atau pemutusan ikatan perangkap pada rantai, apa namanya, ya, rantai, pada rantai antena membentuk siklik. Yang membentuk siklik. Maka ini namanya adalah bikin 2 on. Ini reaksi adisi. Oke, nomor 1, 2. Itu soal nomor 4. Kemudian soal nomor 5 itu apa? Soal nomor 5 adalah jelaskan mengapa senyawa tetrahidrofuran atau THF memiliki titik didih yang jauh lebih rendah, lebih kecil daripada titik didih dari dietil ether. Dietil ether. Oke. Struktur dari THF, struktur dari THF atau tetrahidrofuran itu kalau secara struktur dia termasuk kategori cincin 5. Kemudian sifatnya akan dibandingkan dengan sifat dari dietil ether. Berarti O-nya di tengah, ini ada C. C-nya berapa nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3. Jelek dong. Jumlahnya 1, 2, 3, 4. Maka kalau ini O, ini ada C, ini ada C, ini ada C, ini ada C. Ini dietil ether, tapi ini CH3, ini CH2, CH2, ini CH3. Nah, yang dibandingkan adalah secara struktur. Pertanyaan tadi adalah titik didih dari THF lebih kecil daripada titik didih dari dietil ether. Kita tinjau secara kepolaran dari kepolarannya. Kalau kita ingat-ingat lagi, kita hubungan kepolaran dengan titik didih itu bisa kita lihat antara air atau H2O
dengan minyak. H2O dengan minyak. Ini rantai panjang sih. C, C. Rantai panjang. Titik didih air, yang mana air itu sifatnya polar, itu punya titik didih yang lebih rendah. Polar, maka titik didihnya lebih rendah dibandingkan senyawa minyak yang notabene dia adalah senyawa non-polar. Air misalkan dia titiknya 100, minyak lebih tinggi daripada 100 derajat Celcius. Kepolaran. Berarti senyawa yang memiliki kepolaran lebih tinggi, maka titik didihnya lebih rendah dibandingkan senyawa yang non-polar. Titik didihnya lebih tinggi. Nah, balik ke soal tadi, di etil ether ini karena letak O-nya di tengah, maka dia akan membentuk parsial negatif, dan C ini membentuk parsial positif, ini membentuk parsial positif. Artinya, kekuatan tarikan ke kanan maupun tarikan ke kiri itu hampir sama, atau resultannya netral atau nol, karena tarikannya sama. Sehingga sifatnya cenderung lebih non-polar. Non-polar. Sama kayak ikatan dari CO2. Karena tarikannya sama, maka cenderung disebut non-polar. CO2. Kalau yang PHF, dia seakan-akan di sini membentuk kutub negatif dan di sini membentuk kutub positif. Karena sifat ini sehingga dia memiliki sifat yang lebih polar. Lebih polar. Sehingga kesimpulannya, mengapa titik didih dari THF lebih rendah daripada titik ether, itu berdasarkan kepolarannya. Karena yang THF, dia mampu membentuk polaritas atau kutub negatif dan kutub positif seolah-olah. Kemudian kalau yang di etil ether, dia cenderung lebih nonpolar karena tarikannya terbagi secara merata antara kanan dan kiri. Itu alasan kenapa THF lebih rendah titik didihnya dibanding titik didih di ether, di etil ether. Oke. Oh ya, secara ikatan juga. Kalau melihat secara ikatan, ini kepolaran. Kalau kita lihat satu lagi secara ikatan, kalau kita lihat secara ikatan, karena dia O di sini, dia cenderung berikatan kovalen misal. Secara ikatan, THF cenderung dia membentuk ikatan kovalen koordinasi atau berikatan koordinasi. Karena kalau dia parsial, biasanya ikatan fisik, ikatan fisika, atau bisa jadi dia ikatannya melibatkan gaya antar molekul. Ikatan fisik, kalau ini adalah ikatannya ikatan kimia. Dan sifatnya ini lebih basah, sifat basah. Basah Lewis. Oke, mungkin itu pembahasan dari nomor soal UAS tahun kemarin. Silakan kalau misalkan ada yang ingin bertanya.
Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Amri. Selanjutnya kami ke acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, saya persilahkan untuk bertanya kepada Mas Amri. Kalau memang belum ada yang bertanya, nanti mungkin bisa lewat chat atau nanti silakan dikoordinir sama teman-teman dari HMK dulu. Nanti kan bisa komunikasikan. Yang penting pembahasan soal UAS tahun kemarin itu silakan dicerna dulu. Kalau misalkan nanti ada yang perlu didiskusikan, silakan nanti hubungin dari moderator atau HMK. Nanti kita mungkin bisa coba diskusi ulang atau diskusi lagi di lain waktu. Mungkin itu dari saya. Kalau memang belum ada yang bertanya, biasanya sih nggak ada. Karena mungkin ya, monggo ke moderator.